Bab 713-716. Ketika Li Fugui melihat ini, ada sedikit rasa geli di sudut mulutnya, dan dia tidak bisa menahan duka untuk Wakil Presiden Wang selama beberapa detik. Wanita ini mungkin pernah datang dari klub sebelumnya, dan baunya tidak bisa dihilangkan. Tentu saja, sebagai orang yang murni dan jujur, Li Fugui belum pernah ke sana, tapi sekarang dia telah menyatu dengan pohon induk Black Spirit. Dia sangat sensitif terhadap berbagai aura, jadi tidak ada tekanan sama sekali untuk melihat melalui pergaulan bebas wanita. Xiao Cui, jangan bicara omong kosong. Ini Dr. Li. Sama seperti yang saya katakan, Dr. Li dari rumah sakit kami. Dr. Li yang telah merawat banyak kepala, Wakil Presiden Wang akhirnya berhasil mendapatkan Dr. Li. Fugui dibawa pulang, dia takut istrinya cuek dan menyinggung perasaan Li Fugui. Maka dia segera memberitahu Li Fugui. Mendengar ini, Xiao Cui segera menunjukkan senyuman hangat di matanya, dan berkata dengan senyuman menawan ke arah mata Li Fugui. Ternyata itu adalah Dr. Ilahi Li. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu ada di sini? Lihat dalam ingatanku. Aku akan membuat teh dulu, Li. Fugui tersenyum dan berkata, permisi. Namun di dalam hatinya, dia sekali lagi berduka atas keheningan beberapa detik untuk Wakil Presiden Wang. Wakil Presiden Wang menghela nafas lega, dan karena takut tidak diterima dengan baik, dia bertanya lagi, Dr. Li, Anda boleh tinggal bersama kami untuk makan malam. Oke, apa yang ingin Anda makan? Saya akan minta seseorang menyiapkannya segera. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Wang, jangan khawatir, kamu pergi dan bawa anakmu keluar. Aku akan menunjukkan anakmu dulu. Wakil Presiden Wang segera tergerak dan berkata dengan mata kabur, Tuan Li, terima kasih banyak. Ini hanya sedikit usaha, cepat pergi. Li Fugui tersenyum dan berkata dengan santai, tapi bukan seperti yang baru saja dia katakan kepada Wang di rumah Dinsu. Wakil Presiden berteriak dan minum. Wakil Presiden Wang merasa bahwa inilah tujuan Li Fugui untuk memberinya wajah. Dan dia segera merasa bahwa bertindak seperti pengganggu dan cucu bagi Li Fugui dan Dekan Su adalah bermanfaat. Segera setelah Wakil Presiden Wang meninggalkan ruang tamu, istrinya yang pelacur berjalan keluar dengan sepoci teh panas di tangannya dan berkata dengan senyum tersanjung di wajahnya, Dr. Li, saya akan menuangkannya untuk Anda. Dengan itu berkata, istri Wakil Presiden Wang, Xiao Cui menghampiri Li Fugui. Dan aroma parfum langsung memenuhi udara. Kemudian Xiao Cui membungkuk dan perlahan menuangkan teh untuk Li Fugui. Dari sudut pandang Li Fugui, sekilas, dia dapat dengan mudah melihat pemandangan dada Xiao Cui, karena Xiao Cui mengenakan piyama yang sangat longgar, dan dengan rayuan yang disengaja pada saat ini, tentu saja efeknya menjadi 2 kali lipat. Wanita ini pasti sengaja melakukannya. Senyuman di wajah Li Fugui tidak berubah. Namun di dalam hatinya, dia terus berduka atas Wakil Presiden Wang. Di saat yang sama, Li Fugui benar-benar tergoda oleh wanita ini dan seluruh tubuhnya terasa panas, bukan karena dia kelaparan, tapi karena Li Fugui telah menghadapi berbagai keadaan darurat selama periode ini dan tidak dekat dengan wanita selama ini, waktu yang lama. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak tahu rasa daging di bulan Maret, seekor babi akan bersaing dengan Diao Chan. Saat Xiao Cui sedang menuangkan teh, dia mengamati perubahan ekspresi Li Fugui dari sudut matanya. Namun, dia sangat kecewa karena Li Fugui sedang duduk kokoh di Diao Yutai, tanpa ada yang terlihat di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari Dr. Li, Xiao Cui berpikir bahwa ketika dia merayu Wakil Presiden Wang seperti hantu kelaparan yang bernafsu dan tidak membutuhkannya melakukan apapun. Wakil Presiden Wang tidak dapat menahan diri. Dan Dr. Ilahi Li jelas beberapa tingkat lebih tinggi dari Wakil Presiden Wang, dan visinya secara alami berbeda. Tapi Xiao Cui tidak percaya pada kejahatan. Ups. Ketika rencana Xiao Cui gagal, dia tiba-tiba membuat rencana. Lalu dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan teh memercik ke Li Fugui. Kemudian, Xiao Cui mengeluarkan sapu tangannya dengan ekspresi panik di wajahnya dan memintanya, dia pergi untuk menyeka Li Fugui. Dan berkata dengan lembut, lihat saya begitu canggung, Dr. Li, maafkan saya.
Sudut mulut Li Fugui bergerak-gerak, dia tidak pernah membayangkan teknik rayuan murahan seperti itu akan digunakan padanya. Tapi sayang sekali, semua yang dilakukan wanita ini sia-sia. Li Fugui sama sekali tidak menyukai wanita seperti Xiao Cui. Tepat ketika Li Fugui hendak menghentikan perilaku pihak lain, Su Qing, yang telah duduk dengan tenang, tiba-tiba melangkah masuk dan berkata dengan dingin, "Bibi Xiao Cui, biarkan aku yang melakukannya." Dalam sekejap, waktu seolah berhenti. Li Fugui hampir tertawa terbahak-bahak. Xiao Cui meremas sapu tangan itu erat-erat, wajahnya menjadi gelap dan jelek. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia menatap Su Qing dan berkata, "Bibi apa? Apakah aku setua itu?" Su Qing mengangkat bingkai emas dan berkata dengan ringan berkata, "Aku tidak tahu apakah kamu sudah tua atau belum, tapi yang pasti kamu sudah tidak muda lagi." Kamu, hati Xiao Cui dipenuhi amarah. Tetapi karena Li Fugui ada di sini, dia masih ingin merayu Li Fugui. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan sisi aslinya kepada Li Fugui. Jadi, Xiao Cui tidak punya pilihan selain menelan rasa bodohnya, mendengus dingin, menjatuhkan sapu tangan, memutar pantatnya, mengguncangnya, dan langsung pergi. "Aku akan melakukannya sendiri." Li Fugui menatap Su Qing dengan pandangan penuh penghargaan, lalu mengambil sapu tangan itu, menyekanya dengan santai, dan membuangnya ke samping. Pada saat ini, Wakil Presiden Wang akhirnya mengeluarkan seorang anak yang sedang tidur dan meletakkannya di depan Li Fugui. Dia berkata, "Dr. Li, tolong lihat, saya tidak tahu apa yang salah dengan anak ini. Suatu hari aku sudah tidur semalaman. Aku sudah bertanya pada banyak dokter, tapi tak satu pun yang bisa menyelesaikannya." Qi Kuaiyu berkata, "Aku akan memeriksanya dulu." Li Fugui memberi isyarat kepada Wakil Presiden Wang untuk tidak khawatir, dan kemudian melirik anak kecil itu, "Anakku." Li Fugui melihat masalahnya secara sekilas. Namun, Li Fugui tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia memandang anak itu dan kemudian Wakil Presiden Wang. Lambat laun, ekspresinya menjadi lebih aneh. Wakil Presiden Wang melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Li Fugui, dan dia langsung bertanya dengan gugup, "Dokter ajaib Li, ada apa? Penyakit apa yang diderita anak saya? Bisakah disembuhkan?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wakil Presiden Wang, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak." "Dokter ajaib Li, Anda dapat mengatakannya secara langsung jika ada yang ingin Anda katakan." Wakil Presiden Wang sangat cemas, memikirkan tentang kapan hal ini terjadi, dan bagaimana caranya, adakah yang patut dikatakan dan tidak boleh dikatakan. Tentu saja, dia hanya berani memikirkan hal ini dalam pikirannya dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Li Fugui terbatuk dan berkata, "Saya akan mengatakannya, Wakil Presiden Wang, Anda harus bertahan." Wakil Presiden Wang mengertakkan gigi dan berkata, "Dr. Li, jangan khawatir, setelah sekian lama, saya telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bersiaplah secara mental. Meskipun anak saya tidur sepanjang waktu, dia tetaplah anak saya." Cinta ayah itu seperti gunung. Li Fugui menghela nafas dengan emosi. Wakil Presiden Wang mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Namun, Li Fugui mengubah topik dan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana jika dia bukan anak Anda?" "Apa?" Wakil Presiden Wang tertegun. Segera setelah itu, Wakil Presiden Wang buru-buru berkata, "Tuan Li, ini tidak mungkin. Kami telah melakukan tes garis ayah, dan ini anak saya." Li Fugui tersenyum acuh tak acuh dan bertanya, "Di mana Anda melakukannya?" Wakil Presiden Wang segera berkata, "Itu dilakukan di rumah sakit besar kami di kota Jiangnan." Li Fugui memandang Wakil Presiden Wang dengan sedikit simpati di matanya, dan dia berkata, "Rumah sakit rakyat kami juga bisa melakukannya. Anda juga bisa melakukannya. Mari kita coba di rumah sakit kita." Wajah Wakil Presiden Wang mulai meronta. Secara rasional, dia percaya pada Li Fugui. Namun, secara psikologis, dia tidak mau mempercayainya dan tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun, Wakil Presiden Wang sangat berharap dia dapat memiliki seorang putra untuk mewarisi karirnya. Namun, yang terpenting adalah apakah anak itu milik Anda sendiri.
Keseimbangan dalam hati Wakil Presiden Wang berangsur-angsur miring. Li Fugui tersenyum, menepuk bahu Wakil Presiden Wang, dan berkata, "Oke, kamu bisa memikirkannya sendiri. Setelah kamu memikirkannya, datanglah padaku lagi. Aku akan pergi dulu." Setelah mengatakan ini, Li Fugui membawa Su Qing dan meninggalkan villa rumah Wakil Presiden Wang. Wakil Presiden Wang duduk di sofa dengan pandangan kosong, wajahnya tidak yakin, tetapi matanya perlahan menjadi lebih dingin. "Mengapa tabib Suci Li pergi, Wang tua? Mengapa kamu tidak tinggal bersamaku untuk makan? Dan bagaimana kabar putra kita?" Xiao Cui berjalan keluar dari dapur lagi, memegang sepiring manisan buah-buahan di tangannya. Melihat Wakil Presiden Wang duduk di sofa sendirian dengan bodohnya, dia mulai mengeluh. Namun, begitu Wakil Presiden Wang mendengar kata-kata "putra kami", dia terbangun, menatap Xiao Cui dengan ekspresi galak, dan bertanya, "Apakah anak ini benar-benar milikku?" Xiao Cui terkejut, senyuman muncul di wajahnya. Dan dia berkata, "Lihat apa yang kamu katakan. Anak ini milik kita. Apakah kamu tidak repot-repot melakukan tes garis ayah? Hasilnya ya, hahaha, saya tidak percaya, saya ingin melakukannya lagi." "Lakukan sekali," Wakil Presiden Wang mencibir dan nadanya menjadi keras. Namun, Xiao Cui berhenti dan berteriak, "Kamu Wang gendut, menurutku kamu tidak percaya padaku, kan? Atau kamu pikir kamu lebih menyukai seseorang? Sudah kubilang, jika kamu mau, buang saja aku seperti ini. Tidak mungkin." Wakil Presiden Wang tiba-tiba mengangkat tangannya, menamparkan wajah Xiao Cui, dan mengutuk pelacur bau, "Saya sudah lama menoleransi Anda. Apakah Anda benar-benar mengira saya seorang vegetarian? Saya hanya menoleransi Anda karena kamu melahirkan seorang putra untukku. Sekarang putra itu bukan milikku sama sekali, mengapa aku harus mentolerirmu?" Meskipun tes garis ayah belum dilakukan, otoritas Dr. Ilahi Li ada di sana, dan Wakil Presiden Wang baru saja memikirkan detail yang dia abaikan sebelumnya. Dia sekarang telah memutuskan dalam hatinya bahwa putra Xiao Cui bukanlah putra kandungnya sama sekali. Di jalan hijau di luar villa, Li Fugui dan Su Qing berjalan berdampingan. "Terakhir kali kita berada di kota Qingzhou, mengapa kamu pergi tanpa pamit?" Li Fugui merasa suasananya agak aneh, jadi dia bertanya tanpa berkata apa-apa. Su Qing tersenyum lembut dan berkata, "Kamu telah melakukan hal-hal besar, dan aku tidak dapat membantumu, jadi aku tidak akan tinggal di sana dan menimbulkan masalah bagimu." Li Fugui berkata dengan ekspresi sedikit malu di wajahnya, "Aku harus mengikutimu juga, minta maaf, akulah yang mengabaikanmu sebelumnya." Su Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu cukup baik padaku." Li Fugui menggaruk kepalanya dan merasa bahwa Su Qing sangat aneh sekarang. Sejak kejadian di kota Qingzhou itu, keseluruhan pribadi Su Qing telah berubah. Tidak hanya kepribadiannya yang berubah, tetapi seluruh pribadinya telah berubah total. Setelah memikirkannya, Li Fugui hanya bisa berkata, "Su Qing, kamu harus tetap seperti dulu. Sejujurnya, aku tidak terbiasa kamu menjadi seperti ini sekarang. Sebelumnya." Su Qing tertawa, lalu dia menatap Li Fugui. Ya, Li Fugui merasakan sedikit sakit di bagian kemaluannya dan berpikir, bukankah sayang jika membuat permintaan seperti itu? Su Qing tiba-tiba menjadi dingin dan bertanya, "Kamu punya begitu banyak wanita. Apakah aku yang paling membuatmu sakit kepala?" "Ah," Li Fugui tercengang. Lalu wajahnya memerah dan dia menjelaskan, "Su Qing, kamu salah paham." Su Qing mencibir dan berkata, "Kesalahpahaman apa? Saya salah paham bahwa Anda adalah seorang playboy? Atau apakah Anda salah paham bahwa Anda tidak memiliki begitu banyak wanita?" Li Fugui tidak berdaya, berpikir bahwa akan lebih baik untuk tetap tidak berubah. Dia sungguh memalukan. Melanjutkan topik ini, Li Fugui mungkin tidak bisa berpikir untuk mengangkat kepalanya untuk berbicara. Jadi dalam keputusasaan, Li Fugui hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Su Qing, aku membawakanmu hadiah. Apakah kamu menginginkannya?" "Apa hadiah?" Su Qing bertanya dengan santai. Li Fugui berpikir sejenak dan kemudian berkata perlahan, "Su Qing, menurutku kamu seharusnya mengetahui bahwa ketika kita berada di kota Qingzhou,
Ada banyak orang sepertiku. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ada semacam orang di dunia ini. Mereka yang bisa lebih unggul dari orang biasa disebut pejuang kuno. Tidak ada kejutan di wajah Su King. Dia sudah mengetahuinya ketika dia berada di kota Qingzhou. Tetapi Li Fugui tidak menjelaskannya kepadanya sendirian. Jadi dia tidak terlalu pengertian. Pada saat ini, ketika dia mendengar Li Fugui menyebutkan hal ini, dia bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba memberitahuku hal ini?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jika kamu juga ingin menjadi seorang pejuang kuno, aku dapat membantumu." Su King mata yang indah menatap Li Fugui dalam-dalam, lalu dia bertanya, "Ini pasti sulit, atau dengan kata lain, pasti menghabiskan banyak uang. Apakah kamu benar-benar bersedia?" "Tentu saja saya bersedia," kata Li Fugui tanpa ragu. Mata Su King tampak penuh harap dan berkata, "Setelah menjadi prajurit kuno, apakah itu akan membantu dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan orang?" Li Fugui menghela nafas lega. Dia sebenarnya sedikit khawatir Su King tidak akan bersedia. Ketika dia mendengar ini, dia tahu bahwa Su King pasti bersedia. "Tentu saja, selama kamu menjadi seorang pejuang kuno, kamu akan menjadi Dokter Su, yang dihormati semua orang. Seperti saya, seorang dokter yang benar-benar hebat yang dapat menyembuhkan penyakit dengan obat." Li Fugui berkata dengan cara yang persuasif. Su King mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku bersedia." Li Fugui menggaruk kepalanya, sedikit senang dan sedikit tidak senang, karena reaksi Su King terlalu lembut, yang membuat Li Fugui sedikit frustrasi. Tapi Li Fugui juga tahu kalau karakter Su King memang seperti ini dan dia tidak bisa memaksakannya. Kemudian, Li Fugui mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit, melihatnya beberapa kali, dan menyerahkannya kepada Su King. "Dengan mengambil cairan spiritual di sini, kamu bisa menjadi seorang pejuang kuno," kata Li Fugui sambil tersenyum. Su King mengambil botol porselen kecil itu, melihatnya dengan rasa ingin tahu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Hubungan keduanya agak aneh sekarang, dan Li Fugui tidak tahu harus berkata apa, jadi dia membawa Su King pulang. Dekan Su masih membaca koran. Ketika dia melihat Li Fugui dan Su King kembali, dia menanyakan beberapa pertanyaan tentang wakil dekan Wang. Tentu saja, Li Fugui tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi setelah menjawab beberapa patah kata, dia mengubah topik pembicaraan kepadanya, di atas cairan spiritual yang diberikan. "Din Su, kamu boleh menerimanya sekarang," desak Li Fu. Hingga saat ini, Li Fugui belum pernah memberikan cairan spiritual tingkat luar biasa ini kepada orang biasa. Jadi dia ingin melihat seberapa kuat tingkat cairan spiritual yang luar biasa itu bagi orang biasa. Din Su sebenarnya sangat menantikannya. Mendengar ini, dia mengangguk, lalu mengeluarkan botol cairan spiritual bawaan yang diberikan oleh Li Fugui dari sakunya. Setelah mencabut sumbatnya, dia mengangkat kepalanya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah menghabiskan minumannya, Dekan Su mendecakkan bibirnya dan bertanya dengan tatapan aneh, "Saya pikir makanan ini akan terasa enak, tapi mengapa rasanya seperti air, tanpa rasa apapun? Tidak ada rasa, itu normal." Li Fugui tersenyum tipis dan tidak menjelaskan banyak. Lagi pula, akan merepotkan untuk menjelaskannya, dan karena Din Su sudah sangat tua, meskipun dia mengetahuinya, dia hanya akan penasaran. Setelah itu, Li Fugui dan Su King menatap Din Su dengan cermat, takut melewatkan perubahan halus apapun pada tubuh Din Su setelah meminum obat. Faktanya, perubahan yang disebabkan oleh pengambilan cairan spiritual yang luar biasa terjadi dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Li Fugui. Setelah sekitar 5 atau 6 detik, kerutan di wajah Din Su mulai berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan lapisan tipis kulit yang menempel pada tulang mulai terisi. Pada saat yang sama, rambut seputih salju di kepala Din Su mulai bersinar. Mula-mula semuanya rontok, lalu sejumlah besar rambut hitam bermunculan seperti rebung setelah hujan. Hanya dalam 1 menit, wajah Din Su menjadi merona dan kulitnya mulus. Beberapa orang percaya bahwa dia tampak 40 tahun lebih muda. Yang paling penting adalah pemandangan di depan saya sangat dekat dengan peremajaan, sangat ajaib dan sangat aneh. Su King melihat kecemerlangan di matanya yang indah. Dia tahu bahwa ini adalah metode para pejuang kuno.
Tidak heran para pejuang kuno dapat merajalela di kota Qingzhou dan bahkan tidak memperhatikan orang biasa. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa metode seperti itu sangat ajaib sehingga hampir hanya mitos. Berpikir bahwa dia sepertinya bisa menjadi seorang pejuang kuno dan menguasai metode ini, hati Su Qing, yang awalnya sedalam kolam yang dalam, tiba-tiba melonjak dengan air hidup dan menjadi lebih ringan. Ada apa denganku? Selama seluruh proses, Dekan Su memejamkan mata dan tertidur sebentar. Setelah semua perubahan pada tubuhnya berakhir, Dekan Su secara alami terbangun. Setelah Din Su bangun, meski dia tidak bisa melihat penampilannya sendiri, dia sudah bisa merasakan perubahan pada dirinya. Pertama-tama, rasa lemas dan lesu pada tubuh para lansia telah hilang. Sebaliknya, ada semacam energi yang hanya ada saat Anda masih muda, dan vitalitas yang tak terlukiskan. Retak, saat ini, di ruang tamu dekat dapur, Nyonya Su keluar dengan membawa semangkuk sup. Ketika dia melihat penampilan Din Su, matanya melebar, dan sup di tangannya langsung menyentuh tanah. Dia jatuh ke tanah, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah Din Su dan berkata dengan nada kaget, "Orang tua, kamu, ada apa denganmu?" Din Su tertegun, lalu berkata, "Kamu wanita tua, bagaimana melakukan sesuatu masih sama keritingnya seperti ketika aku masih muda? Ada apa denganku? Apa yang bisa aku lakukan? Tidak ada yang terjadi padaku, ayah, pergi ke kamar mandi dan periksa sendiri." Su Qing menahan senyumnya dan mengingatkannya. Din Su berdiri dengan ekspresi bingung di wajahnya, menegakkan punggung, berjalan cepat, dan berjalan ke kamar mandi dalam beberapa langkah. Beberapa menit kemudian, Din Su keluar dari kamar mandi dengan ekspresi yang sangat indah di wajahnya. "Apakah ini benar?" Suara Din Su bergetar. Meskipun dia melihat perubahannya sendiri di cermin, dia masih tidak percaya. "Karena itu luar biasa, sungguh luar biasa." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Din Su, tentu saja ini benar." Su Qing juga berkata dengan pasti, "Ayah, ini benar, obat itu sungguh ajaib dan berharga." Lebih dari itu sangat berharga. Din Su tampak bersemangat dan berkata dengan nada yang sangat bersemangat, "Obat ini adalah obat ajaib yang sesungguhnya. Orang tua manapun akan menantikan suatu hari nanti menjadi muda kembali. Tidak akan ada pengecualian." Din Su terus menyentuh wajahnya, dan sesekali menjambak segenggam rambut hitam, baik wajah maupun matanya penuh dengan pikiran seperti mimpi. "Ngomong-ngomong, Fugui, obat ajaibmu ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun." Din Su sekarang masih muda, dan pemikirannya menjadi lebih tajam. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Segalanya menjadi serius. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Din Su, jangan khawatir, obat ini tidak digunakan untuk mengobati penyakit, dan tentu saja tidak bisa bocor." Setelah jeda, Li Fugui berkata, dan kamu hanya bisa tetap seperti ini selama beberapa tahun, dan perlahan-lahan kamu akan berubah kembali ke penampilan aslimu." Dia tidak ingin mengatakan ini pada awalnya, tetapi melihat Din Su sangat bahagia, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Singkatnya, ketika saatnya tiba, Dekan Su akan merasa bahwa dia telah mengambil produk Sanwu palsu dan jelek dan telah ditipu. Mungkin ada obat ajaib sungguhan di dunia ini yang dapat meremajakan dan meremajakan yang lama, tetapi yang pasti itu bukan sekadar cairan spiritual yang luar biasa. Li Fugui mengetahui hal ini dengan sangat baik. Alasan mengapa Dekan Su dapat merasakan ilusi ini adalah karena cairan spiritual ini dapat mengisi kembali vitalitas dalam jumlah besar. Tapi orang tua tetaplah orang tua. Faktanya, vitalitas dalam jumlah besar tidak dapat diserap dan hanya dapat dikonsumsi. Perlahan-lahan, ketika vitalitas tersebut menghilang, Din Su akan kembali ke penampilan aslinya. Lagi pula, jika cairan spiritual tingkat luar biasa dapat membuat manusia hampir abadi, maka tidak ada satupun orang kuat di dunia ini yang harus mati. Walaupun biaya untuk mendapatkan sebotol cairan spiritual yang luar biasa sangatlah mahal dan bahkan tidak dapat diperoleh oleh orang biasa dalam mimpinya, namun hal tersebut tidaklah sulit bagi orang-orang yang berkuasa tersebut. Betapapun mahalnya, selama ada harganya,
mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya dan kemudian membayarnya. Orang tua, jika kamu pergi ke rumah sakit seperti ini, kamu mungkin akan menakuti orang sampai mati. Nyonya Su berkata dengan iri dan mengingatkan. Din Su mengangguk setuju dan berkata, itu benar, saya harus mewarnai rambut saya kembali. Hahaha, saya biasa mewarnai rambut putih saya menjadi hitam. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan mewarnai rambut hitam saya menjadi putih. Hal-hal di dunia ini sungguh luar biasa. Nyonya Su berkata dengan marah, hal baik seperti ini tidak dapat membuat iri orang lain. Jika Anda tidak bersedia, beri saya kesempatan saja. Dekan Su tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu, tidak tapi. Li Fugui berkata, Bibi, saya telah menyiapkan sebagian dari cairan spiritual yang sama untuk Anda. Ketika Nyonya Su mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia tertawa terbahak-bahak, dengan sorot matanya seperti ibu mertua yang memandang pada menantu laki-lakinya. Semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin senang, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengambil barang yang begitu berharga dan langka, jadi kamu dapat menyimpannya atau memberikannya kepada Xiao Qing. Dekan Su juga membujuk, ya, Fugui, saya. Untuk apa wanita tua itu membutuhkan obat semacam ini? Dia tidak terlalu tampan ketika dia masih muda. Orang tua, apa yang kamu bicarakan? Nyonya Su tiba-tiba menjadi tidak senang, menatap, dan meninggikan suaranya beberapa poin. Baru pada saat itulah Dekan Su menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan dia segera menutupinya beberapa patah kata sebelum Nyonya Su menyerah. Li Fugui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Dekan Su, Bibi Su, jangan khawatir, saya punya banyak barang ini. Selain Anda dan saya, Su Qing juga punya bagian. Ketika Nyonya Su mendengar ini, dia langsung senang. Dia berkata, lihatlah anak ini Fugui. Dia berbakti dan baik kepada Xiao Qing kita. Di mana dia dapat menemukannya? Fugui, kapan kamu akan menikah dengan Xiao Qingku? Dalam pandangan Su, Li Fugui. Bahkan dia rela memberikan hal-hal yang begitu berharga kepada mereka. Wajar saja karena dia jatuh cinta pada putri mereka, dan dia memperlakukan mereka seperti ayah mertua dan ibu mertua. Kalau tidak, siapa yang rela berkorban sebesar itu jika mereka bukan saudara? Terlepas dari hal lainnya, meskipun obat ajaib ini dijual, saya tidak tahu berapa harganya. Namun, ketika Li Fugui mendengar ini, ekspresinya menjadi malu. Di depan Su Qing, dia tidak bisa menyangkalnya, jadi dia hanya bisa berkata dengan samar, biarkan aku membicarakan ini dengan Xiao Qing dulu, itu saja. Ketika Nyonya Su mendengar ada sesuatu yang terjadi, dia menepuk pahanya dengan penuh semangat dan berkata, apa gunanya berdiskusi, kita sudah membuat keputusan, ayo kita menikah akhir tahun ini. Li Fugui tercengang setelah mendengar ini. Untungnya, saat ini, Su Qing turun tangan dan berkata, Bu, apa yang sedang terburu-buru? Apakah begitu sulit bagiku untuk menikah, Nyonya? Su berkata dengan kebencian, dasar anak bodoh, aku tidak melakukannya itu semua untukmu. Apakah itu anak yang baik seperti Fugui? Jika kamu tidak cepat, kamu akan menyesal jika melewatkannya. Bagaimana dengan itu, Bibi? Ada hal lain yang harus aku lakukan. Aku harus pergi keluar dulu, jadi aku pergi dulu. Li Fugui memperhatikan jika dia terus berbicara seperti ini, topik ini pasti tidak akan ada habisnya, dan dia tidak punya pilihan selain melumasi telapak kakinya dan melarikan diri. Hei, Fugui, jangan pergi. Ini sudah jam segini dan makanan sudah siap, kamu bisa tinggal dan makan dulu. Menginap satu malam, dan kita akan membicarakannya besok. Nyonya Su takut padanya menantu yang sudah jadi akan kabur begitu saja. Jadi dia buru-buru buka mulutmu untuk tinggal. Namun, Li Fugui sangat cepat. Setelah meninggalkan botol cairan roh luar biasa yang ingin dia berikan kepada Nyonya Su, dia segera berlari keluar dari Villa Din Su. Setelah kembali ke mobil, Li Fugui menghela nafas lega, sungguh mengerikan. Kami sudah lama tidak bertemu, dan saya tidak menyangka Nyonya Su akan menjadi lebih menakutkan. Berpikir bahwa Su Qing menghadapi tekanan untuk menikah hampir setiap hari, Li Fugui merasakan sedikit simpati di hatinya.
Li Fugui tersenyum masam, mengemudikan mobilnya, meninggalkan rumah keluarga rumah sakit rakyat. Ia berkendara tanpa tujuan di jalan raya. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita cantik dengan sosok anggun dan air terjun berambut hitam berjalan di hadapannya. Li Fugui telah melihat banyak sekali keindahan. Kecantikan di depannya menarik perhatian Li Fugui karena dia terlihat familiar baginya. Li Fugui berpikir sejenak, lalu menginjak pedal gas dan melaju untuk mengejar. Semakin dekat, Li Fugui akhirnya melihat dengan jelas wajah cantik itu. Wajahnya anggun dan halus, alisnya hitam putih, dan dia sangat murni tanpa riasan. Jantung Li Fugui tiba-tiba berdebar beberapa kali. Bukan karena dia tertarik untuk berhubungan seks lagi, tapi dia benar-benar mengetahui kecantikan cantik ini. Lin Ya, wanita ini sebenarnya adalah Lin Ya. Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk naik dan menyapa. Memikirkan Lin Ya, Li Fugui merasa sangat bersalah. Meskipun apa yang dia lakukan adalah karena kebutuhan, cara-caranya agak tercela, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya itu tidak perlu. Tapi sekarang setelah hal itu terjadi, Li Fugui hanya bisa menerimanya. Namun, saat Li Fugui hendak menghentikan Lin Ya, dia tiba-tiba melihat Lin Ya berhenti dan melihat ke depan dari waktu ke waktu, lalu dia mengubah arah dan berjalan ke sebuah restoran kecil di pinggir jalan. Li Fugui tertegun sejenak. Dia merasa reaksi Lin Ya sedikit tidak normal, jadi dia melirik ke depan beberapa kali. Pada pandangan ini, Li Fugui mengerti mengapa Lin Ya bereaksi seperti itu. Di jalan di depan, saya melihat seorang pria gemuk bertubuh besar dengan rantai emas besar di lehernya dan kacamata hitam, yang berteriak dan melangkah ke sisi ini. Orang ini diikuti oleh setidaknya 5 atau 6 pengikut. Ketika pejalan kaki di jalan melihatnya, mereka segera pindah ke sisi lain, karena takut akan menyinggung kelompok orang yang tidak mudah diajak main-main ini. Li Fugui menyipitkan matanya, menghentikan mobilnya, dan berjalan ke restoran yang dimasuki Lin Ya. Pada saat ini, Lin Ya sedang duduk dengan gelisah di kursi dekat jendela. Sesekali melihat keluar, pelayan berdiri di samping dan menanyakan beberapa kali apa yang ingin dia makan, tetapi dia sepertinya tidak mendengar dan tidak menjawab. Li Fugui tersenyum tipis, berjalan mendekat, dan berkata kepada pelayan, "Tolong 2 mie kering panas." Pelayan berkata dengan prihatin, "Tuan, sepertinya ada yang tidak beres dengan pacar Anda. Anda harus lebih memperhatikannya." Li Fugui tersenyum dan mengangguk. Lin Ya tiba-tiba berdiri dan hendak pergi dengan tas kecil berwarna merah muda di punggungnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Li Fugui dari awal sampai akhir. Li Fugui merasa tidak berdaya dan segera menyusul untuk menghentikannya. Berkata dengan cepat, "Lin Ya, jangan pergi." Tubuh halus Lin Ya sedikit bergetar. Dia berhenti, lalu perlahan menoleh dan menatap Li Fugui. Li Fugui takut Lin Ya akan pergi begitu saja, jadi dia berkata terlebih dahulu, "Lin Ya, silakan duduk dulu, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Jika Anda ingin pergi setelah itu, saya tidak akan pernah menghentikan Anda." Lin Ya berjuang dengan wajah merah jambu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya duduk, tapi Lin Ya memasang wajah dingin, menoleh, dan masih melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui hanya bisa tersenyum pahit mendengarnya. Dia tahu bahwa kejadian itu pasti merupakan pukulan besar bagi Lin Ya. Bersambung.